Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem bus dalam sebuah unit komputer. Presentasi ini saya lakukan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Saya Yohanes Sulianto, program studi Sistem Informasi dengan nomor 23010101016 dengan dosen pengampu Ibu Novidia Natasha, Sarjana Komputer MMSI. Berikut penjelasan dari sistem bus. Sistem bus dalam sebuah unit komputer adalah sebuah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem komputer tersebut. Bus ini adalah sebuah kumpulan kabel atau saluran yang menghubungkan berbagai bagian dari komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Nah, berikut adalah penjelasan rinci tentang sistem bus. Komponen utama dari sistem bus adalah yang pertama, address bus atau bus alamat. Tugasnya adalah mengirimkan informasi tentang lokasi di mana data harus dikirim atau diambil. Hanya berjalan satu arah dari CPU ke memori atau perangkat input-output. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum yang bisa diakses oleh CPU. Yang kedua adalah data bus atau bus data. Tugasnya adalah mengangkut data aktual antara komponen dan bersifat bit direksional, artinya data bisa mengalir dua arah antara CPU dan memori atau input-output. Sedangkan lebar data bus misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit menentukan jumlah data yang dapat ditransfer sekaligus. Kemudian ada control bus atau bus control. Tugasnya adalah mengangkut sinyal kontrol yang mengelola berbagai operasi dalam sistem komputer, termasuk sinyal untuk operasi membaca atau menulis, interupsi, dan sinyal status. Jenis-jenis bus dalam sistem komputer. Sistem bus atau bus system menghubungkan CPU dengan memori utama dan perangkat input-output. Yang kedua adalah memory bus atau bus memori, khusus digunakan untuk komunikasi antara CPU dan memori utama. Input-output bus atau bus input-output digunakan untuk menghubungkan CPU dengan perangkat input-output. Kemudian ada internal bus, yaitu tugasnya menghubungkan komponen internal dari CPU seperti alur, register, dan unit control. Lalu yang terakhir adalah external bus, digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal dengan sistem komputer seperti USB, PCI, dan SATA. Cara kerja sistem bus, yang pertama addressing. CPU mengirimkan alamat memori ke address bus untuk menentukan lokasi data yang akan diakses. Yang kedua adalah data transfer. Data dikirim atau diterima melalui data bus setelah alamat ditentukan. Yang ketiga, control signal. Sinyal kontrol dikirim melalui control bus untuk mengatur operasi seperti membaca atau menulis data. Contoh bus populer yaitu pertama PCI, yaitu Peripheral Component Interconnect, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras tambahan seperti kartu grafis dan kartu jaringan. USB atau Universal Serial Bus digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, dan printer. SATA atau Serial ATA digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Keuntungan sistem bus. Yang pertama adalah fleksibilitas yang memungkinkan penambahan atau
penggantian komponen tanpa mengubah sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah efisiensi, mengurangi jumlah kabel yang diperlukan dengan menggunakan jalur komunikasi bersama. Yang ketiga adalah skalabilitas, yang memungkinkan sistem untuk di-upgrade dengan mudah dan menambahkan bus baru atau memperluas bus yang ada. Kesimpulannya adalah sistem bus merupakan komponen vital dalam arsitektur komputer yang memungkinkan komunikasi efisien dan terkoordinasi antara berbagai komponen dalam sistem. Berikut yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.